Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Dina Milatim. Oke, di video kali ini aku tuh mau menceritakan sedikit kenapa sih aku dari jurusan IPS kok bisa masuk ke kuliah keperawatan. Kenapa gitu? Jadi aku mau menceritakan sedikit saja pengalaman aku yang super duper oh my god banget itu, tiba-tiba dari IPS ke keperawatan gitu ya. You have to show them to me. Come on, show them. You have to show them to me. Let me see. Oke, yang pertama, jadi aku mau nyeritain dulu ketika aku berjuang buat SBM, PTN untuk jalur mandiri ataupun jalur undangan. Aku tuh sebelumnya aku sekolah di SMA Negeri 4 Bandung. Kalian pasti tahu, mungkin sebagian dari kalian tahu, yang nggak tahu kalian bisa searching di Google. Itu sekolah yang lumayan bagus banget, disiplin juga, dan aku tuh banyak banget pengalaman yang aku ambil dari SMA Negeri 4 Bandung tersebut. Dan aku di situ itu jurusan IPS. Nah, aku sebenarnya nggak ada sama sekali waktu dari SMA itu untuk masuk ke kuliah keperawatan, gak ada sama sekali kepikiran ke sana. Bahkan untuk ngelihat brosur atau searching tentang keperawatan pun gak ada sama sekali, pure gak ada banget. Aku tuh waktu SMA tuh pinginnya ke musik, seni, atau enggak ya udah jadi guru aja gitu, guru agama ataupun guru apa. Nah, jadi gak ada sama sekali aku buat lintas ke keperawatan ataupun ke yang lainnya. Nah, aku waktu ketika lulus SMA itu bukan aku aja, pasti kalian semua yang lagi SMA dan lagi di tahun terakhir, yang ketiga tahun, yang tahun ketiga maksudnya, lagi di kelas 3 SMA, itu lagi berat-beratnya buat kalian nentuin kalian mau masuk PTN mana, mau kuliah di mana, mau jurusan apa, terus apakah jurusan kalian direstuin sama orang tua kalian atau enggak, terus apakah jurusan kalian bisa bikin kalian sukses atau enggak. Itu pasti di otak kalian tuh wah muter banget gitu, dan aku pun sama merasakannya gitu. Dan di situ pun aku cobain dari jalur undangan aku cobain, jalur SBM aku cobain, jalur apapun gitu ya, aku cobain satu persatu, dan hasilnya pun gak ada yang nerima aku satupun. Nah, di situ pun aku tuh bingung. Aku udah ikut SBM, udah ikut SBM, udah jalur undangan. Pertama jalur undangan aku nggak terima, dan teman-teman aku keterima, alhamdulillah aku ikut seneng. Terus aku jalur SBM, aku ngambil SBM di UPI, terus aku ngambil SBM juga di UIN, terus aku ngambil SMB kalau nggak salah di Polban juga aku ngambil. Terus jalur apa sih kalau misalnya masuk ke teknik itu, nah aku ngambil juga itu ke Polban, dan nggak terima sama sekali satupun. Mungkin aku emang kurang beruntung. Nah, dan di situ aku tuh pusing banget, dan aku berpikir bahwa aku pengen kuliah tahun depan aja, aku pengen masuk negeri, pokoknya aku pengen masuk negeri, nggak mau tahu. Dan aku bilang ke orang tua aku bahwa mah nggak apa-apa, aku nggak keterima tahun sekarang, mungkin aku rezekinya tahun depan nih, dan aku pengen kuliah nanti tahun depan aja gitu. Dan orang tua aku nggak ngerestuin aku buat kuliah tahun depan, buat nunda kuliah aku. Dan akhirnya aku pusing banget di situ, apa aku harus ke swasta atau harus gimana gitu. Cuman aku di situ tuh nggak mau banget gitu. Padahal nih guys ya, kalian kuliah di swasta, negeri, atau dimanapun tempat kuliah kalian, kalau kaliannya bener dan serius, kalian bisa jadi orang sukses. Tuh. Nah, kenapa bisa masuk ke keperawatan? Setelah aku bingung banget, aku mau ngambil ke jurusan apa, nggak tahu lagi, aku udah frustasi gitu. Aku ikut tes ini tes itu nggak keterima, aku tes mandiri ke UIN nggak keterima juga. Dan tes UIN, aku itu ikut tes UIN mandiri itu 2 kali. Yang pertama aku nggak terima, yang kedua itu aku belum tahu ke pengumumannya, dan pengumumannya itu di akhir-akhir mau segala penutupan pendaftaran buat ke kuliahan. Dan aku tetap nyobain itu yang kedua, yang UIN.
Nah di situ aku pusing banget, dan teman aku ada satu orang, teman SMA aku juga, dia mau masuk kuliah keperawatan, dan aku tuh coba dikenalin ke keperawatan sama dia, kampusnya di mana, terus dikasih brosur, terus dikasih tahu tentang keperawatan itu kayak gimana. Cuman di situ aku nggak ada minat, kayak masa aku masuk ke keperawatan sih, nggak nyambung gitu ya. Aku dari IPS aku masuk ke keperawatan, walaupun lintas minat aku waktu dulu itu, waktu di SMA itu biologi, tapi aku nggak sama sekali nggak ada minat 1% pun ke sana, nggak ada banget. Nah akhirnya aku dikenalin sama temen aku buat cobain daftar ke keperawatan, dan itu swasta. Nah akhirnya aku memutuskan untuk masuk ke situ tanpa ada pemikiran apapun, karena udah kayak pasrah aja gitu. Ya udahlah, aku mau kemana lagi, lagian aku tahun depan kuliah pun gak boleh gitu. Aku mau ngambil kuliah tahun depan pun gak boleh, aku gak boleh nunda kuliah aku harus kuliah tahun ini juga gitu. Aku udah pusing banget di situ, terus udah ditanyain sama orang tua aku mau masuk mana, aku udah kayak otakku tuh udah oh my god gitu, gak bisa banget gitu. Kayak setiap hari aku nangis setiap aku ngeliat pengumuman keterima atau enggaknya. Aku udah kayak pasrah pasti nggak keterima, dan bener itu nggak keterima, kayak udah trauma sendiri buat ikutan lagi tes kuliah gitu. Kayak udahlah, mungkin aku mah nggak pantas gitu buat di mana-mana, lebay. Nah dan pada akhirnya aku dikasih brosur sama temen aku nih, dan aku daftar ke keperawatan swasta di Stika PPNI Jawa Barat. Nah aku daftar ke situ, aku coba, dan di situ pun aku kayak setengah hati aja gitu isi pendaftaran, kayak ya udahlah isi dulu aja gitu. Udah ya udah bayar nih, terus kayak aku bener gak sih mau masuk ke perawatan gitu, serius nih aku masuk situ gitu. Aku tuh di pikiran aku tuh udah bingung gitu, kayak gak tahu aja gitu. Terus kalau ditanya sama orang tua aku, masuk ke sini, ya udah, jawaban aku tuh cuma iya dan ya udah gitu, pasrah. Aku juga nggak tahu. Terus orang tua aku juga nanya apakah aku stroke enggak masuk ke perawatan, dan aku pun bingung misalnya jawaban aku tuh apa gitu. Kayak aku bilang gak stroke, tapi ya udah aku mau kemana lagi, aku mau kuliah di mana lagi, aku juga bingung gitu mau kuliah di mana. Atau di keluarga aku pun belum ada yang sama sekali jurusan keperawatan atau kesehatan lainnya, dan kayaknya ya udahlah nggak apa-apa, kayaknya aku aja deh yang mencoba buat terjun ke dunia kesehatan gitu, supaya di keluarga aku tuh ada yang ngerti gitu, satu orang tentang kesehatan itu. Dan akhirnya aku masuklah ke keperawatan di Stika PPNI Jawa Barat. Nah katanya itu biaya pendaftarannya pertama itu hari Jumat. Nah dan pengumuman ujian mandiri di UIN itu pun hari Jumat tapi sorenya. Aku pun bayar pagi harinya karena aku udah pasrah, nggak akan keterima juga nih di UIN pasti. Ini tes terakhir aku nggak akan keterima juga di UIN gitu. Ya udahlah, kataku ya udahlah, aku mah pasrah lah, ya udah gitu, perawatan aja. Akhirnya aku bayar biaya pendaftaran aku yang pertama, dan lumayan besar juga. Kalian tahu kan dunia kesehatan itu perlu biaya yang besar. Dan setelah aku bayar nih, aku udah agak tenang sedikit gitu. Ya udahlah, mungkin Allah udah nakdirin aku buat aku kuliah di keperawatan. Setelah itu sore harinya datanglah tukang apa tuh ya yang nganterin undangan. Ada surat gitu, surat pengumuman ujian mandiri, datanglah dari UIN. Di situ aku lagi di atas, aku lagi nangis, bener-bener nangis karena nggak tahu gitu, aku nggak mau masuk sini, tapi ya udah mau gimana lagi gitu. Ya udah aku tuh kayak nangis tiap hari itu, nangis doang gitu yang aku rasain tuh. Nah udahlah ya, aku tuh dipanggil nih sama mama aku, Dina katanya tuh gitu. Aku ke bawah, tuk. Pas ke bawah, kenapa kataku teh. Terus katanya teh cenah, ini ada surat apa pengumuman dari UIN cenah. Pas aku buka, ternyata aku keterima di UIN. Dan kayak seneng banget gitu, oh my god beneran aku keterima di UIN gitu, oh my god gitu. Ya udah aku tuh kayak gak habis pikir, aku tuh pengen ya udah ini daftar ulang kapan daftar ulang gitu. Terus aku
aku tuh sampai lupa gitu bahwa aku tuh udah bayar biaya pendaftaran yang pertama, sampai aku lupa sampai situ kayak iya ya. Pas udah kesenangan terus aku tiba-tiba ditanya sama bapak aku, katanya kan udah daftar biaya udah daftar keperawatan, udah bayar pendaftaran yang pertama, jadi gimana. Pas aku di situ, oh iya aku tuh baru inget itu, aku langsung down lagi, gak tahu. Iya juga ya, aku udah bayar, masa terus nggak bisa ditarik lagi gitu, kayak udah kecewa lagi gitu. Mau gimana gitu. Ya udah, terus akhirnya aku diem di situ, terus berunding sama orang tua aku gitu. Aku nyerahin semua keputusan ini di kedua orang tua aku, karena aku tahu orang tua aku tahu yang terbaik buat aku ke depannya, dan pasti pilihan orang tua itu bagus gitu buat aku. Dan akhirnya aku pasrah, walaupun aku di lubuk hati yang paling dalam tuh aku pengen masuk UIN, tapi ya udah nggak bisa, mungkin emang bukan rezekinya. Akhirnya aku tanyain ke bapak aku, ke mama aku, terus mereka bilang ya udah nggak apa-apa, masuk ke perawatan aja, mungkin emang rezekinya udah di situ. Aku emang agak sedikit kecewa, tapi aku ya udah pasrah, mungkin emang ini jalan aku emang di sini, mungkin kesuksesan aku bisa diraih dari manapun, tapi ya udah gitu, aku nggak apa-apa, pasrah aja masuk ke perawatan gitu. Dan pada akhirnya aku masuklah ke perawatan gitu. Jadi dari waktu aku SMA pun aku nggak pernah searching tentang keperawatan itu kayak gimana. Terus waktu aku pengen masuk ke perawatan tuh, kenapa aku kecewa? Karena orang-orang tuh selalu bilang bahwa perawat itu ngapain cina jadi perawat mah cuman bisanya tuh bantu-bantu doang, dia mah cuma pembantu, cuman ngombe, kalau bahasa Sundanya mah ya, dia mah kerjanya cuma ngombehan batur. Nah, image di masyarakat tuh kebanyakan kayak gitu, jadi aku tuh kayak malu gitu masuk ke perawatan. Setelah aku masuk ke dunia keperawatan, ternyata keperawatan itu enggak kayak gitu. Ilmunya tuh luas banget, semua dari atas ujung rambut nih sampai ujung kaki kita pelajarin, dalamnya sampai dalamnya banget gitu tubuh manusia kita pelajarin, sampai psikologisnya kita pelajarin, sampai gimana kesehariannya, keluarganya, lingkungannya, teman-temannya, kita tuh belajar tentang hal itu semuanya gitu. Kayak banyak banget gitu ilmu keperawatan tuh gitu. Kayak aku pun waktu masuk ke keperawatan tuh sedikit kaget, ternyata keperawatan tuh serumit ini dan sebanyak ini ilmunya gitu, sampai liar sampai pusing gitu. Cuman aku tahu teman-teman aku yang di dunia keperawatan itu mungkin mereka pun sama pusingnya kayak aku, tapi mereka pasti bangga dengan ilmu yang mereka dapat. Pasti mereka tuh kayak wow gitu, aku bisa mempelajari semua hal ini gitu dalam satu jurusan gitu keperawatan, tapi aku bisa mempelajari semuanya gitu. Terus aku kira tuh di keperawatan itu nggak ada hitung-hitungan, ternyata ada, padahal aku tuh benci banget matematika. Ya mohon maaf ya guys, karena emang seperti itu. Tapi ternyata ada hitung-hitungan, kayak hitung cairan infus lah, ngitung inilah, IMT lah, berat badan gitu-gitu. Ternyata pas ada juga hitungannya, kimianya juga ada. Pokoknya banyak banget yang dipelajarin dari keperawatan, dan aku jujur beruntung banget masuk ke situ, walaupun suka pusing sama tugas-tugasnya, suka pusing sama pelajarannya, tapi banyak banget ilmu yang aku dapat dari sana. Keseharian aku, cara sifat aku, terus kita ngehadapin permasalahan di dunia itu kayak gimana. Di keperawatan itu kita belajar, karena kita tuh nantinya bakal merawat pasien makhluk hidup gitu. Makanya kita harus benar-benar hati-hati dan belajar dengan serius gitu. Terus gimana ya seperti itulah. Jadi ya buat kalian semua yang di SMA-nya masih pusing nih mau masuk jurusan apa, mau kuliah di mana, kalian pikirin baik-baik, kalian rundingin sama kedua orang tua kalian bagusnya kayak gimana, terus kalian pengennya apa. Coba kalau misalnya ada keinginan kalian pengen masuk ke kuliah di jurusan ini nih, coba kalian rundingin sama kedua orang tua kalian, apa sih keunggulan dari kalian kuliah di situ gitu. Terus kalau misalnya orang tua kalian pengennya kalian masuk sini, coba kalian banding-bandingin gitu. Terus kalian bilang nanti kalau misalnya teteh misalnya atau saya atau aku
kuliah di sini yang ngikutin mama, emang mama mau gitu kalau aku nanti nggak serius kuliahannya, kan yang ngejalanin juga aku gitu. Coba kalian rundingin secara baik-baik gitu, ngobrolin juga. Terus pesan buat kalian semua yang lagi berjuang SBM atau apapun itu, pokoknya kalian semangat, harus semangat, jangan pantang menyerah. Apapun rintangannya, hadapi, karena pasti kebahagiaan itu bakal ada kalau kitanya serius. Nah, jadi akhirnya sampai sekarang aku masih kuliah di PPNI Jawa Barat di Bandung, dan sekarang aku lagi berada di semester akhir dan aku masuk ke jurusan D3 keperawatan di semester akhir. Dan doain ya buat kalian yang nonton video ini, semoga aku dan teman-teman aku bisa menghadapi semester akhir ini dengan sangat baik. Dan bagi kalian semua yang lagi di semester akhir nih sekarang, yang kuliah lagi berjuang skripsi, KTI, pokoknya kalian harus semangat. Aku pun gak ada yang nyemangat, aku pun banyak yang nyemangatin, dan harus nyemangatin diri sendiri juga gitu. Pokoknya mah semangat. Jangan lupa berdoa dan ikhtiar dan minta restu kedua orang tua kalian dalam hal apapun. Dan yakinin diri bahwa kalian tuh bisa menggapai kesuksesan dengan apa yang kalian inginkan gitu. Kesuksesan itu datang di mana aja gitu, gak hanya di tempat kuliah, mungkin di lingkungan kita sekitar pun bisa kita meraih kesuksesan itu gitu. Jadi pokoknya apapun cita-cita kalian, kejar terus. Misalnya nih, aku kan punya cita-cita kayak aku tuh pengen nyanyi, jadi entertain gitu, bisa main musik ini itu, tapi ada hal yang ya permasalahan yang aku tuh nggak bisa masuk ke jurusan itu, tapi aku masuk ke kuliah keperawatan gitu. Cuman aku tuh bisa gitu kayak meraih cita-cita aku yang di situ gitu, dengan cara kan aku ada nih KM gitu di tempat kuliahan aku gitu. Nah, aku tuh ikutannya musik gitu. Jadi hal-hal seperti itu juga bisa diikut sertakan kita raih gitu kesuksesannya gitu. Jadi apapun cita-cita kalian, dimanapun kalian kuliah, dimanapun kalian belajar, atau kalau kalian sungguh-sungguh, pasti kalian bisa mendapatkan hal yang kalian inginkan. Aku pun belum jadi orang yang sukses dan bisa membahagiakan kedua orang tua aku. Jadi kita bareng-bareng berjuang dan semangat buat bisa membahagiakan dan mensukseskan diri kita untuk membahagiakan orang-orang di sekitar kita. Semangat. Jadi banyak banget ya cerita aku, panjang lebar. Semoga apa yang aku ceritakan bisa jadi motivasi buat kalian, dan mohon maaf sebanyak-banyaknya kalau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati kalian. Nah, nanti kapan-kapan kita bikin sharing with me di Namila Team. Jadi segitu dulu cerita dari aku. Semoga bisa memotivasi kalian. Dan bagi kalian yang pengen tahu gimana di dunia keperawatan itu lebih jelasnya, kalian bisa komen di bawah. Nanti aku bikin satu video buat menjelaskan tentang gimana sih di kuliah di keperawatan itu, seseru apa, serumit apa. Kalian komen di bawah aja. Dan kalian kalau misalnya mau request video apa lagi aku buat, kalian bisa komen di bawah. Oke, see you guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe, and share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. See you next time, guys.